dengan saya Elsa Sofiani dari Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Priyan Nugra Putra. Perkenalkan, nama saya Winda. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo teman-teman. Nah, sebelum masuk ke studi kasus, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Islam dan kepemimpinan. apa sih itu Islam dan kepemimpinan. Simak video berikut ini ya. Islam dan kepemimpinan. Pemimpin dalam Islam berarti umara, yang disebut juga dengan ulul amri. Ulul amri, umara atau penguasa adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah seorang pemimpin yang sesungguhnya. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang sehingga ia memperoleh rasa hormat, pengakuan, kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan untuk memimpin kelompoknya dalam kehidupan bersama menuju cita-cita. Dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam yaitu yang pertama dasar tauhid. Dasar tauhid atau dasar menegakkan kalimat tauhid serta memudahkan penyebaran Islam kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran, dasar ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik baginya, dan lebih baik akibatnya. 2. Dasar persamaan derajat sesama umat manusia. Pada prinsip ini bahwa manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kamu jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Yang ketiga yaitu dasar persatuan Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah. Prinsip ini untuk menggalang dan mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan umat Islam. Yang keempat yaitu dasar musyawarah untuk mufakat atau kedaulatan rakyat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Yang kelima yaitu dasar keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Dasar prinsip ini, pemimpin harus menegakkan persamaan hak segenap warganya. Maksudnya, seorang pemimpin memiliki kewajiban menjaga hak-hak rakyat dan harus dapat merealisasikan keadilan di antara mereka secara keseluruhan tanpa terkecuali. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria dalam memilih pemimpin menurut Islam. Karakteristik manusia yang mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi seorang pemimpin tampak dalam tingkah laku yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Solidaritas kelompok sebagai dasar kehidupan yang dilandasi oleh iman dan akhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dapat memberikan implikasi terhadap tantangan kerja sama kemanusiaan apabila teori tersebut dihubungkan dengan kegiatan kepemimpinan, maka akan dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dan aktif partisipatif dalam proses pembangunan di semua sektor dalam kehidupannya sehari-hari.
Motivasi seseorang untuk ambil bagian dalam suatu proses kepemimpinan sangat beragam sebagaimana halnya motivasi seseorang untuk melaksanakan suatu ibadahnya. Seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Keragaman motivasi atau latar belakang niat seseorang dalam bertindak adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan secara hukum tidak dipersalahkan. Sejarah menjelaskan kepada kita ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama para pengikutnya, beliau mengatakan bahwa motivasi dan keikutsertaan para pengikutnya itu beragam. Ada yang bermotifkan kekayaan dan ada juga karena dorongan wanita yang ingin dinikahinya. Semuanya itu dibenarkan, hanya saja kualitas partisipasi yang terbaik dan tertinggi dalam pandangan agama Islam adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman kan sudah menyaksikan penjelasan materi tentang kepemimpinan dari kita bertiga. Selanjutnya, teman-teman akan melihat contoh studi kasus mengenai Islam dan kepemimpinan yang ada di masyarakat. Selamat menyaksikan. Kamu kenapa? Biasanya ceria banget, hari ini kok lagi merenung aja sih? Ya nih, gue kesel banget. Yang lain pada dapet bansos, sedangkan gue gak dapet. Bansos, seharusnya kalau bansos itu disalurinnya ke semua warga dong. Karena bansos itu biasanya disalurin dari pemerintah untuk RT yang nantinya dari RT sendiri harus membagi rata si rakyatnya. Kalau gitu, dia sebagai pemimpin gak adil dong. Nah iya, gue bingung deh. Kenapa yang lain dapet, sedangkan gue enggak? Makanya gue mau komplain ke Pak RT. Lu mau gue temenin gak ke sana? Nanti biar gue bantu kamu juga. Karena kita kan juga udah dijelasin ya dalam Islam itu sebagai seorang pemimpin ya harus adil dan jujur dong. Nah bener banget tuh Els. Yaudah yuk temenin gue. Yuk. Masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Izin masuk ya Pak. Ada apa ini? Ya, ada apa ibu-ibu? Jadi gini Pak, saya kesini mau nanya, kenapa warga-warga yang lain udah pada dapat bansos sedangkan saya nggak dapet? Itu gimana ya Pak? Iya nih Pak, tadi teman saya curhat. Emang saya lihat lagi merenung aja kan. Ternyata dia tuh nggak dapat bantuan itu dari Bapak, sedangkan warga-warga yang lain tuh dapet Pak. Gimana ya Pak solusinya? Iya baik Bu, saya akan menjawab sudah. Kenapa ibu masih belum mendapatkan bansos? Karena mungkin ibu pas waktu itu ada bagian dari bawah kita tuh pada membagikan formulir, mungkin ibu tuh di situ tidak mengisi formulir itu untuk lengkap. Kayak misalnya kan ada pasti ada persyaratan kayak surat SKTM, terus mungkin ada foto KTP-nya, terus dari panitia kita juga kan pasti kan ada yang namanya survei buat survei tempatnya masalah bansos ini itu. Dan mungkin dari panitia kita juga mau mensurvei lagi, tapi kemungkinan ya baik, mungkin solusi dari saya sih ibu mungkin harus lebih ngisi formulir itu dengan jelas, maksudnya kayak dari nama, alamat, KTP, niknya sampai ke surat-surat SKTM itu buat agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos itu Bu. Maaf sebelumnya, saya udah mengisi data-data yang Bapak sebutkan tadi itu udah saya isi semua. Tapi kenapa saya tetap belum mendapatkan bantuan tersebut? Sedangkan ada satu atau beberapa warga yang Bapak prioritaskan, sedangkan perekonomiannya itu sama dengan saya yang bisa dibilang masuk ke dalam kategori penerima bansos. Itu gimana ya Pak? Iya Pak, sedangkan kan Bapak nih seorang pemimpin yang udah dipilih sama warga Bapak kan. Seharusnya Bapak bisa dong memegang amanah yang udah mereka percayai ke Bapak. Dan gimana gitu Pak cara menyikapinya? Untuk masalah bansos itu saya tidak memprioritaskan siapapun orang itu dalam memberikan bansos.
Sebenarnya saya tidak ada memprioritaskan siapa itu yang harus saya kasih. Saya tetap membagikan orang yang benar-benar mengisi data. Udah jelas-jelas Bapak hanya memprioritaskan beberapa orang saja. Contohnya tetangga saya udah dapat, sedangkan saya belum. Itu gimana ya Pak? Bapak tuh jadi pemimpin tuh harus adil dong Pak. Saya kan udah memberikan kepercayaan kepada Bapak untuk menjadi seorang pemimpin di RT kami. Ya Pak, mohon maaf juga nih, mungkin saya dari orang luar ya. Karena tuh saya melihat di desa saya dan di desa dia itu berbeda Pak. Karena kayak desa saya tuh benar-benar pemimpin dari RT saya tuh benar-benar adil, yang benar-benar dapat dipercaya oleh rakyatnya. Sedangkan setiap saya ketemu sama Winda tuh selalu curhat ke saya kalau di sana tuh dia diperlakukan dengan tidak adil. Yang sedangkan gimana seorang pemimpin itu kan seharusnya harus adil dan jujur ya kan. Bapak kan juga punya data-data warganya nih. Seharusnya Bapak benar-benar nge-survey semuanya, jangan memprioritaskan beberapa orang saja Pak. Gitu Pak. Dan Bapak juga sebagai seorang pemimpin seharusnya benar-benar harus dapat diberi amanah dong Pak. Kita kan udah memberi amanah ke Bapak. Harusnya Bapak harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang udah diamanahin sama warganya. Ya, kan ibu udah mempercayai saya menjadi ketua RT di sini. Ya berarti ibu harus mengikuti apa yang prosedur saya jalankan dong. Gak bisa ibu saya tarik kayak gini. Saya kan juga kepilih juga karena warga-warga juga, bukan karena kemauan saya sendiri. Justru itu Pak, saya udah memilih Bapak sebagai pemimpin di RT sini karena saya percaya Bapak bisa untuk memimpin kami sebagai warga. Tapi kenapa Bapak malah mengkhianati kepercayaan kami? Ya seharusnya ibu kalau sudah percaya sama saya, ibu udah harus benar-benar melepas kepercayaannya untuk saya menjadi ketua RT di sini. Dan sebelum dari saya kepemimpinan juga pasti ada yang namanya kita musyawarah terlebih dahulu. Di situ banyak warga yang benar-benar udah sepakat dan ngasih kepercayaannya kepada saya. Dan saya juga berani untuk menjadi ketua RT juga karena kepercayaan dari ibu-ibu semua dan warga-warga yang lain. Berarti seharusnya ibu harus mengikuti apa yang ya sudah ibu lakukan. Gak bisa gitu dong Pak, yang namanya pemimpin tuh harus adil, gak bisa seenaknya. Kalau gitu Bapak egois dong namanya. Maaf ya Pak, sebaiknya juga Bapak jangan berkata kasar atau bentak-bentak warga Bapak dong. Yang namanya dalam sebuah kepemimpinan ada koreksi atau ada laporan kayak gini, itu wajar dong untuk memperbaiki kepemimpinan Bapak untuk berikutnya, seterusnya. Dan yang tadi Bapak bilang itu, ya berarti Bapak hanya memikirkan diri Bapak sendiri, bukan memikirkan kepentingan bersama. Berarti Bapak ya nggak amanah, nggak adil, ya kan? Ya mungkin kan ini kita lebih banyak kepemimpinan ya. Dari saya mungkin saya akan meminta maaf dan saya akan memperbaiki kinerja saya bakal ke depannya gimana, dan saya akan menjawab kepercayaan dari warga-warga yang udah mempercayai saya untuk menjadi ketua RT. Ke depannya mungkin doakan saja saya agar bisa memperbaiki saya menjadi ketua ini dan bisa bekerja sama dengan warga-warga, dan saya akan bisa bersikap adil terhadap warga, terutama masalah bansos ini. Mungkin kita cukupkan saja ya bansos permasalahan ini agar tidak untuk diperpanjang. Untuk masukannya. Yaudah makasih Ya Pak. udah, makasih Pak. Kalau gitu kami pamit dulu ya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Sekian penjelasan dari materi dan studi kasus mengenai Islam dan kepemimpinan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran untuk